Ya, sehingga kita tidak bisa ya mengambil misalkan materi yang ada banyak kita temui di internet begitu ya, harus disesuaikan dengan materi yang ada. Kemudian disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, kalau mengajar SD itu seperti apa media yang diperlukan. Kalau anak-anak biasanya kesukaannya apa? Ada gambar, ya ada gambar, ada pergerakan, ada warna, tulisannya yang jelas ya, fontnya kita buat yang jelas. Nah itu. Kemudian siswa juga biasanya suka mendengarkan, melihat video. Selain itu juga media yang kita gunakan sesuai dengan teori yang sudah teruji, yang valid. Biasanya kita bisa melihat dari penelitian yang ada itu biasanya dari penelitian yang ada yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, misalkan saja kira-kira media apa yang sedang trending ya? Mungkin Mbak Luki tahu apa yang diperkenalkan di sekolah-sekolah itu? Ada kuisis ya, ada kuisis, ada lagi yang untuk kuis ada Socrative, ada Kahoot, selain Gform ya, karena rata-rata yang dipakai adalah Google Form. Itu sebenarnya ada banyak yang lain-lainnya. Nah, kita tahunya dari mana ya? Dari mengikuti biasanya pertemuan ilmiah atau dari seminar-seminar pelatihan seperti ini ya, untuk meningkatkan upgrade media kita. Nah, selain itu juga media harus sesuai dengan pengalaman dan kemampuan guru. Nah, ini banyak ditawarkan media itu yang sangat canggih ya, jadi yang menggunakan alat yang lumayan juga harganya, tapi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman. Nah, saya rasa yang biasa digunakan oleh dosen maupun guru adalah PowerPoint. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan, memodifikasi fitur-fitur yang ada di PowerPoint itu sehingga bisa maksimal. Nah, itu. Selain itu juga kondisi lingkungan siswa. Beberapa media hanya bisa digunakan secara online misalkan. Nah, kita membutuhkannya bisa juga digunakan untuk luring, untuk daring ya. Jadi kita tidak sia-sia begitu ya membuat media itu. Nah, sekarang sudah menjadi kebiasaan ya kita menggabungkan berbagai media menjadi satu, tidak hanya satu macam gitu, hanya teks saja. Itu yang dinamakan multimedia. Jadi penggabungan beberapa konten seperti apa? Teks ya, grafik atau gambar-gambar, kemudian audio, video, dan juga yang terbaru mungkin ya animasi yang sederhana yang bisa kita praktekkan untuk anak-anak. Jadi kita bukan menjadi animator Upin-Ipin begitu, tidak ya. Jadi sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Misalkan kita menggunakan animasi untuk contoh orang yang berpidato. Nah, kalau gurunya malu untuk tampil di video, kita tinggal merekam suara kita, kemudian memasukkan ke dalam animasi itu lebih menarik. Selain itu ada cirinya multimedia itu ada link ya atau tools ya. Yang link itu nanti nge-link ke berbagai macam file atau dokumen yang ada di laptop kita dan juga dari berbagai halaman web ya. Misalkan video di mana biasanya kita nge-link di YouTube ya. Bisa juga nge-link ke kuis online, ke sumber belajar atau materi berupa PDF atau e-book. Jadi media kita harus mampu untuk nge-link ke berbagai macam sumber belajar itu. Selain itu, media ini juga memungkinkan siswa untuk melakukan navigasi ya. Navigasi itu seperti dia bermain game di situ ya. Maksudnya di sini adalah game edukasi atau dia bisa menyentuh media itu, memainkannya gitu.
dan juga bisa berinteraksi dengan guru menggunakan media. Selain itu juga berkreasi dan berkomunikasi. Jadi siswa bisa merekam suaranya juga menggunakan media itu, dan juga bisa mungkin juga memasukkan videonya, yang itu yang namanya berkomunikasi. Jadi interaksi itu tidak hanya satu arah, siswa melihat saja kemudian hanya mendengarkan saja, tapi tidak, siswa bisa juga mengoperasikan media itu ya, untuk kepentingannya, untuk mengerjakan tugas atau apa gitu. Nah, ini adalah contoh konten media interaktif materi. Nah, ini Bapak sudah punya semua ya. Kemarin diminta untuk membawa PowerPoint ya. Nah, jadi itu materi yang akan kita modifikasi hari ini. Kemudian nanti ada tambahan foto atau chart atau gambar, rekaman suara, lagu ya. Kalau yang berupa audio ini berita atau podcast, kalau bahasa Inggris itu biasanya ada dari berita gitu ya, dari news atau dari rekaman dialog, itu yang juga bisa kita masukkan. Nah, video ini yang favorit ini kelihatannya ya. Jadi kita tidak perlu mendownload video, cukup memasukkan link video ke dalam PowerPoint kita. Selain itu juga animasi ya, animasi di sini maksudnya pergerakan. Nah, seperti teks yang di atas itu kan dia selalu bergerak gitu ya. Dan juga gambar-gambar itu nanti bisa kita gerakkan. Kemudian ada juga assessment online yang bisa kita jadikan konten, bisa melalui Kahoot, quiz, e-book, web game. Nah, ini nanti kita akan coba untuk bermain Kahoot ya. Tapi setelah kita praktek. Ada yang sudah pernah mencoba ini dari beberapa ini? Kahoot, ada yang sudah pernah mencoba? Belum? Quizzes sudah pernah mencoba? Sudah. Ya. Sokratif? Belum. Jadi kalau Sokratif itu lebih formal ya daripada quizzes. Memang didesain untuk penilaian yang lebih formal, bisa untuk tes-tes itu ya. Nah, aplikasi yang bisa mendukung terutama PowerPoint, quizzes, kemudian FreePic. Di FreePic itu kita bisa mendownload gambar-gambar kartun atau apapun atau background ya. Ini free. Jadi kita tidak perlu mencari di Google secara umum gitu ya. Kalau di FreePic itu langsung search background PowerPoint apapun ada di sini. Sokratif itu juga free, mungkin hanya fitur yang tertentu saja yang berbayar. Dia seperti quizzes ya, banyak fitur free-nya. Nah, kalau yang lain seperti ada yang sudah belajar kelas poin. Yang terbaru kan kelas poin, keluaran dari PowerPoint sendiri. Tapi ternyata versi free-nya itu hanya 5. Nah, kita biasanya kan carinya kan ya yang free dulu ya kan, untuk latihan. Ternyata free-nya hanya 5 dan 5 soal, tapi soal selanjutnya itu harus berbayar. Jadi saya tidak menggunakan yang seperti itu, tapi yang free dulu. Kemudian Kahoot itu tidak perlu di-download, langsung ke webnya bisa. Nah, ini yang untuk membuat animasi ini menggunakan Plotagon. Nah, Plotagon ini bisa di-download di HP maupun di laptop ya, dua-duanya bisa. Jadi yang mengajar bahasa Indonesia ada nggih? Yang mengajar bahasa Indonesia? Guru kelas atau oh iya ya, ya tematik ya, iya ya tidak apa-apa kan di dalamnya kan ada, pasti ada pidato tentang apa atau menerangkan matematika juga bisa. Suaranya direkam kemudian dimasukkan ke dalam animasi Plotagon ini untuk supaya tidak mengulang-ulang lagi ya menjelaskan. Kalau di kelasnya sudah ada LCD bisa membuka video penjelasannya itu. Selain itu YouTube sudah biasa. Kalau VN ini untuk mengedit video sederhana. Kalau kita sudah mengenal apa biasanya? KineMaster ya.
Nah, KineMaster itu memang agak rumit. Nah, kalau VN ini untuk menggabungkan beberapa video atau video dan gambar. Nah, itu bisa menggunakan VN Video. VN Video ini bisa di-download di Play Store, bisa di Apple Store. Ada semua ini kalau VN ini ya. Nah, sumber belajar yang lain ini bisa kalau buku-buku sastra itu di Literature, Open Library, di Arsip. Nah, itu semua rata-rata gratis. Nanti ini bisa dicoba diklik-klik. Hari ini fokus kita adalah memaksimalkan PowerPoint. Nah, jadi ini kalau masih ada waktu nanti mungkin ada tambahan, kita buka Kahoot dan Protagon. Jadi gambar yang biasanya backgroundnya macam-macam ya, bisa kita jadikan seperti PNG. PNG itu yang hanya orangnya saja, yang misalkan animasi orang. Kita bisa mengambil hanya orangnya saja, tidak backgroundnya dihilangkan. Nah, ini bisa. Kemudian memasukkan sound atau music. Yang terakhir menyimpan PowerPoint menjadi video. Baiklah. Ini ada internet apa enggak Bapak Ibu? Kalau tidak